sampai akhir. Ku menutup mata, menanti janji-janji-Mu tetap setia menanti janji-Mu sampai Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat kami, Engkau memberikan kami firman-Mu, sehingga kami boleh dikenyangkan, kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terima kasih puji nama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu duduk, silahkan berikan senyum yang terbaik dan salam yang terbaik kepada kanan kiri kita. Puji Tuhan. Kita semua senang ya ada di dalam rumah Tuhan ini.
Luar biasa, terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita, yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau nyapa dulu jemaat-jemaat yang terkasih, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Waduh, saya dengar Bapak Ketua Natal kita begitu semangat ya, saya jadi tambah semangat. Terima kasih buat supportnya ya. Kita semua saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang spesial buat saya. Bukan karena saya berulang tahun atau bukan karena saya baru dapat cipratan, bukan ya. Hari spesial karena ini adalah saya akan membawa renungan firman Tuhan, sekalian saya khotbah untuk menunaikan tugas dari salah satu dosen saya ya. Jadi saya tercatat menjadi mahasiswa di STTRM Kelapa Gading. STTRM itu Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel di Kelapa Gading, dan saya adalah mahasiswa semester 3. Terima kasih buat semua Bapak Ibu yang boleh mensupport hambanya. Dan khotbah ini adalah salah satu tugas dari dosen terkasih saya, yaitu Dr. Stephen R. Palit ya. Semoga ini khotbah yang akan dibawakan adalah khotbah yang penuh dengan kuasa daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke dalam kebenaran firman Tuhan. Khotbah di gereja kita adalah khotbah yang berseri, yang bersambung ya. Jadi alangkah baiknya kalau saya masih mengingatkan yang 2 minggu kemarin yang diambil dari perikop Matius 20 ayat 1 sampai 16. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita, karena udah seminggu ya kita tidak berjumpa lagi ya. Kita tidak berjumpa, jadi saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, kita membaca firman-Nya. Dan bulan ini adalah Mercy of God, yang artinya kemurahan Tuhan. Jadi kita belajar pada bulan ini tentang bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana belas kasih Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita sama-sama membaca. Kita baca bersama-sama saja dari 1 sampai 16. Judul perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kita masih menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Baik, mari kita sama-sama ya. Matius 20 ayat 1 ya. Ini dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bapak Ibu, terjemahannya sama dengan yang di depan? Berbeda ya. Ini udah baik, sudah ya. Baik, ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak.
Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam saja. dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iritkah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, perikop yang luar biasa di sini adalah adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kita melihat di ayat 1, tuan rumah pagi-pagi benar. Ini tuan rumah itu adalah Tuhan Allah kita yang selalu punya inisiatif untuk mencari kita, anak-anak Tuhan, untuk bekerja di ladangnya. Jadi kalau saat ini kita bisa bekerja melayani Tuhan, kalau saat ini dengan mulut kita bisa mengaku kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan yang sudah memilih kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan ini adalah kita diajarkan bagaimana kita melihat Tuhan kita yang bermurah hati. Bukan kita loh yang mencari pekerjaan itu, tapi dikatakan di perikop itu pagi-pagi benar Tuhan itu mencari orang-orang. Yang pertama dicari siapa? Yang pertama dicari adalah pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Yang pertama dicari oleh Tuhan untuk melayani Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, untuk boleh datang kepada Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Itu Tuhan yang pekerjakan. Itu adalah inisiatif Tuhan. Bukan hanya sekedar kemauan hamba Tuhan itu. Kalaupun ada kerinduan, ada kemauan dari hamba Tuhan itu semua karena kuasa Roh Kudus yang sudah memberikan kerinduan itu, yang sudah memberikan panggilan itu di dalam hatinya. Setelah Tuhan itu pagi-pagi dia cari kerja, dia nggak duduk tenang, ladangku sudah ada yang memperkerjakan. Tidak, Bapak Ibu, tadi kita baca di ayat 3 dikatakan lagi, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang lain menganggur di pasar. Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Dia terus mencari, dia terus berinisiatif mencari orang-orang. Pertama, orang-orang kalau di dalam firman Tuhan adalah rasul-rasul, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Nya. Kemudian Tuhan cari lagi. Tuhan cari sampai beberapa kali. Jam 9, jam 12, jam 3, sampai jam 5. Apa artinya itu jam 5? Jam 5 artinya kalau jam 5 ke jam 6, jam 6 itu udah hari mau gelap, mau maghrib ya. Tandanya matahari udah mau tenggelam. Tapi di detik-detik terakhir itu, kalau bisa dikatakan di akhir zaman itu, Tuhan tetap mencari orang-orang untuk bekerja di ladangnya, supaya banyak orang-orang diselamatkan.
Taib, Tuhan cari. Bapak Ibu tahu ya, sampai yang jam 5 yang dicari Tuhan itu adalah orang-orang pengangguran. Orang-orang yang mungkin tidak ngerti firman Tuhan. Seperti sama saya dulu, tidak mengerti firman Tuhan. Pengangguran secara rohani. Tapi Tuhan berikan kerinduan itu kepada hati saya. Tuhan panggil, dan itu semua adalah inisiatif daripada Tuhan. Dan apa yang mau ingin Tuhan katakan di dalam tuntunan bulan ini? Ya, apa yang ingin Tuhan katakan? Yang pertama Tuhan ingin katakan, semua yang sudah dipanggil Tuhan, tetap jaga apimu, tetap jaga kuasamu, tetap jaga Roh Kudusmu. Jangan merasa engkau sudah tua, jangan merasa kayaknya udah ada banyak generasi baru, saya ini udah gak bisa berpikir. Tidak. Tapi Tuhan mau kita semua yang terpanggil di jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam 4, dan jam selanjutnya bersama-sama bekerja sama untuk melakukan amanat agung, yaitu kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Tuhan, yaitu surga Tuhan. Tuhan begitu luas surganya Tuhan. Dan Tuhan bilang itu harus terisi penuh, harus terisi penuh. Sekarang bagaimana kalau yang terdahulu dipanggil, ya, dia merasa aku sudah tua, aku sudah gak bisa apa-apa. Bagaimana orang-orang yang terdahulu akan memberikan teladan kepada orang-orang yang masuk, kepada orang-orang yang terpanggil di kemudian hari. Bapak Gembala kita mempunyai visi misi ini, menyetrum kita yang ada di Ketapang ini, supaya kita bangkit bersama-sama, bersatu padu, tidak bekerja sendiri, tapi bekerja secara komunitas. Teamwork itu yang Tuhan mau. Karena saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dipanggil bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan yang sudah memanggil kita. Dan Tuhan juga ingin supaya kita bekerja sama. Semua generasi yang ada di gereja ini bekerja sama. Jangan ada yang kendor, jangan ada yang kecewa. Ya. Jadi Tuhan mau lewat perikop ini, semua yang sudah terpanggil, ayo kerjakan kembali keselamatanmu, kerjakan kembali panggilanmu, teruslah menyala-nyala. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita, di antara kita, ataupun seringkali saya, dalam perjuangan, dalam melayani Tuhan, sedang dibentuk, ada kekecewaan, ada kesalahpahaman, ada sakit hati. Di sini firman Tuhan sedang memanggil orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang seperti saya. Ayo bangkit lagi, ayo saling memaafkan lagi. Jangan mundur. Ingat apa yang engkau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena dalam pelayanan memang kita sering berjumpa dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Orang-orang yang kita anggap harus menjadi teladan, tapi tidak menjadi teladan. Orang-orang yang kita anggap harusnya taat nurut kepada kita, tapi tidak taat, tidak nurut. Dan firman Tuhan yang luar biasa ini mengingatkan kita kembali. Ayo, yang sudah mulai ragu-ragu, yang sudah mulai kendor, yang ada kekecewaan, yang ada sakit hati, datang kepada Tuhan. Karena tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu yang perlu kita lakukan apa? Saling merendahkan diri, saling merendahkan hati. Saya sebagai koordinator BBI nggak bisa sendiri. Saya perlu orang-orang yang membantu saya, sehingga saya susun strukturnya
mau kerja sendiri aja bisa. Tapi dia Tuhan yang memberikan contoh kepada kita. Saat dia menyatakan dirinya, memberitakan firman-Nya, dia pilih 12 murid, dia ajari, dia muridkan murid-murid itu. Dia berikan teladan kepada murid-murid itu supaya bisa bekerja sama, memberitakan firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu contoh daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Demikian juga dengan gereja di sini. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada satupun yang sempurna. Amin. Kita perlu merendahkan satu dengan yang lainnya, melayani. Kalau saya cerita ini, saya ingin sedikit menangis. Karena saya pernah dicuci kaki oleh seseorang yang kayaknya tuh Tuhan, saya nggak layak loh dicuci kaki oleh orang itu. Dan saya dibawa bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ini adalah kontra belakang banget dengan keadaan dunia. Kalau orang dunia, orang yang pembesar, orang yang hebat, orang pengajar, orang yang pintar, orang yang excellent, dia yang harus dilayani, betul tidak? Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia Allah yang maha besar. Dia yang punya segala sesuatunya. Tapi dia merendahkan diri, melayani, cuci kaki murid-muridnya, yang mungkin pada saat itu kaki murid-muridnya penuh dengan kotor, penuh dengan debu, penuh dengan bakteri-bakteri. Tapi Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Ini suatu pelajaran yang begitu menusuk hati. Siapakah kita ini kalau kita menyombongkan diri satu dengan yang lainnya? Siapakah kita ini kalau kita merasa hebat satu dengan yang lainnya? Sedangkan Tuhan Yesus aja mau seperti itu, betul? Dan Tuhan Yesus adalah junjungan hidup kita. Mari kita belajar mencontoh Tuhan Yesus. Amin. Saya juga mungkin belum bisa seperti itu, ya. Tapi dengan adanya kejadian-kejadian, kita boleh belajar. Saat kita mau marah, saat kita ingin dihargai, kita tarik nafas, Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Tolong aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, lewat perikop ini diajarkan supaya generasi-generasi yang baru jangan berkecil hati, jangan merasa engkau baru, jangan merasa engkau masih muda. Yang baru bukan berarti anak-anak aja. Kalau ada jemaat baru datang, siapa aja datang, mau tua, muda, mau kecil, besar, tapi itu adalah yang terakhir datang, silahkan bergabung. Inilah gerejamu, inilah gerejamu. Mari kita melayani sama-sama Tuhan kita, Tuhan Raja yang Maha Besar. Amin. Itu perikop yang sedang kita pelajari. Kalau kita mengalami ini, agak sulit untuk kita menerima ini. Tapi yakin dan percaya. Pada saat kita kembali membuka hati kita, kita minta kuasa Tuhan memenuhi hati kita. Saya percaya dengan berjalannya waktu kita akan dimampukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan keegoisan kita, mengalahkan kejadian-kejadian yang membuat kita ingin tidak maju. Amin Bapak Ibu. Karena memang betul di dalam gereja, di dalam organisasi itu ada banyak tantangan. Baik Bapak Ibu, itu adalah kemarin yang sudah disampaikan oleh hambanya, Ibu Gembala kita, juga hambanya Bapak Agus. Kita akan kembali ke slide kita. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengawali dan mengakhiri perumpamaan di dalam Matius 19 ayat 30 dengan kalimat seperti ini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Diawali lagi oleh Matius 20 ayat 16 dikatakan seperti ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dipanggil, yang datang dari jam 6, jam 9, jam 3, jam 5, dia mendapatkan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Kita semua di tempat ini mendapatkan upah yang sama, yaitu kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Bersyukurlah kalau saat ini kita adalah bagian-bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Next. Bapak Ibu, para rasul ini adalah kelompok pertama yang masuk ke dalam kerajaan surga dan yang menerima hak istimewa sebagai rasul Yesus Kristus. Namun mereka harus memahami bahwa di dalam kerajaan surga Allah memperlakukan semua orang sama. Ini menjawab pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Petrus tuh bilang begini, aku ini sudah mengikut engkau. Aku ini sudah meninggalkan bapak ibuku, pekerjaanku. Apa yang akan ku dapat? Dan Nats ini juga menjawab, seorang ibu, anak-anak Zebedius, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud kepada Tuhan Yesus, ya. Karena pada saat itu Tuhan Yesus bilang, tenang, kamu adalah rasul-rasulku. Kamu akan bersama-sama nanti hidup kekal bersama dengan aku dan memerintah ke 12 suku, 12 bangsa, 12 suku. Dan mendengar itu, ya, ada beberapa muridnya atau di situ ada ibu Zebedius, anak-anak Zebedius, dia merasa, waduh, berarti nanti ada orang-orang yang berperan, orang-orang yang penting di dalam kerajaan Tuhan. Ibu itu cepat-cepat mendekati Yesus. Dia sujud kepada Tuhan Yesus dan Tuhan bilang, ibu, apa yang ingin engkau perbuat untuk aku perbuat untukmu? Kata ibu Zebedius begini, ini nego ya, seorang ibu ya. Seorang ibu sayang sama anaknya ya. Dia kepingin, itulah hati seorang ibu, ingin selalu anaknya memberikan yang terbaik ya. Tapi kita juga belajar di sini ya, bagaimana kita boleh sebagai seorang ibu untuk selalu mensupport anaknya memberi yang terbaik, itu tidak salah ya. Jadi Tuhan bilang gini ya, ibu Zebedius itu bilang begini, tempatkan anakku di kananmu dan satu di kirimu. Jadi ibu Zebedius itu bilang, jadi kalau ada menteri-menteri banyak gitu kan, menteri pertahanan, BUMN, keuangan, nah dia ingin kalau putranya itu jangan jadi menteri lah, kaki tangan aja, kan lebih dengar, bukan kaki tangan, tadi tangan kanan ya, lebih tepatnya tangan kanan, tangan kiri. Dia ingin seperti itu. Dia minta kepada Tuhan Yesus jabatan buat anak-anaknya. Nah inilah jawaban Tuhan Yesus ya. Walaupun kamu bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah memperlakukan semua orang sama. Karena di dalam pikiran ibu Zebedius, semakin tinggi jabatan orang, semakin banyak fasilitasnya, semakin banyak berkatnya, semakin banyak gajinya, semakin banyak orang-orang nanti yang kirim makanan ke dia. Ya, itu pikiran dunia, pikiran manusia sekarang ini. Sehingga mereka berlomba-lomba ingin jabatan yang terpenting, ingin jabatan yang terkenal. Aku ingin jadi hamba Tuhan yang terkenal. Karena semakin terkenal, semakin banyak persembahannya. Ya, tapi kata Tuhan, di dalam kerajaan surga Allah memperlakukan semua orang sama. Sama seperti apa yang dilakukan si Tuhan terhadap semua orang yang bekerja di kebun anggurnya, yaitu memberikan upah 1 dinar. Mereka tidak boleh menuntut perlakuan khusus atau penghormatan khusus atau mengharapkan tempat yang khusus. Ya, poin bagi kita ya, kalau saat ini kita sedang dipakai oleh Tuhan, ternyata kita harus semakin merendahkan diri kita. Karena kita dipanggil juga tadi udah tahu ya, bukan usaha kita. Kita dipanggil ini karena inisiatif Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Amin.
Jadi janganlah kita mempunyai perspektif yang salah, ingin semakin terkenal supaya diperlakukan dengan lebih hebat lagi. Next. Dengan mengucapkan perkataan yang terakhir di sini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa akan ada orang-orang baru yang akan masuk ke dalam kerajaan surga pada waktu-waktu terakhir. Tuhan selalu ingin ada orang-orang datang walaupun waktunya sudah waktu-waktu yang mepet. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti. Beritakan firman Tuhan. Katakan kalau di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Cepat-cepat katakan kepada suami kita. Cepat-cepat katakan kepada adik kita, kakak kita, orang tua kita. Karena Tuhan masih terus ingin ada orang-orang baru yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Orang-orang Kristen baru ini merupakan buah pelayanan mereka atau pelayanan para murid mereka. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 20. Ya, jadi orang-orang baru ini adalah hasil buah pelayanan, itu artinya diaplikasikan di dalam gereja kita. Orang-orang yang sudah percaya terlebih dahulu. Ya, di dalam gereja kita, ayo jangan cuma berhenti, hasilkan buah, hasilkan buah, hasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Itu artinya. Jadi gak boleh berhenti dalam melayani Tuhan. Amin. Lanjut. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan surga sama seperti si Tuhan bermurah hati kepada para pekerjanya. Demikianlah Allah akan bertindak penuh dengan kasih karunia-Nya terhadap semua orang yang percaya, dan Ia tidak akan membeda-bedakan semua orang percaya yang masuk dalam kerajaannya adalah orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, saya catat di sini. Matius 22 ayat 10 dikatakan seperti ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tuhan selalu memanggil. Tuhan ingin semua orang. Kalau saat ini, ya, orang-orang yang masih dalam kegelapan, Tuhan masih terus bekerja sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bukan cuma kita aja, ya, semua orang yang tidak termasuk, tidak berkualitas, Tuhan ingin mereka juga boleh menerima kemurahan daripada Tuhan. Next. Jadi jika kebenaran ini diterapkan dalam gereja, maka kita tidak boleh berpikir saya adalah orang yang duluan ada di gereja ini, atau orang yang sudah lama menjadi anggota gereja, maka saya meminta agar diperlakukan khusus atau istimewa, atau saya berhak mendikte atau mengatur gereja ini. Ya, ini nggak boleh. Yang lama-lama nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita ini adalah gerejanya Tuhan, bersama-sama bekerja sama. Bukan mengambil keputusan sendiri. Ini yang maunya Tuhan, bersama-sama, bergandengan tangan. Pemikiran ini selain tidak baik tetapi juga sangat berbahaya. Karena tipe orang seperti ini akan menjadi penghalang, atau menjadi tidak senang, atau tidak suka melihat adanya kebangkitan generasi baru atau anak-anak muda yang akan masuk dalam gereja sesuai dengan rencana Allah bagi gerejanya. Jadi kita semua harus terus menyambut orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saya ingat banget waktu pertama sekali ada di gereja ini, 12 tahun yang lalu. Ya, gereja ini waktu saya datang belum banyak orang juga. Ya, saya pertama kali datang bergereja di sini dan kemudian disambut oleh Bapak dan Ibu Gembala. Ya, diberikan kepercayaan untuk melayani. Waktu itu saya masih melayani untuk
kalau nggak salah singer dulu ya, singer atau elah ya seperti itu. Itu tandanya ya, kita juga sama. Pada saat saya sudah berjalan melayani di tempat ini, harus sama-sama menyambut orang-orang yang baru yang datang di gereja ini. Amin, Bapak Ibu. Kemudian next, kita semua harus menyadari bahwa setiap musim atau setiap generasi baru, Allah telah menyiapkan rencananya. Dia akan bekerja sesuai dengan caranya yang unik, yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu bagaimana gereja ini berdiri, gereja ini ada, ya, ada pasang surutnya. Tapi Tuhan itu begitu cinta dengan gereja ini. Pada saat ada yang mundur-mundur, Tuhan kasih lagi yang baru. Tuhan berikan api yang baru kepada orang-orang baru. Gereja ini terus bertahan. Gereja ini terus bertahan. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan bagi gereja ini. Sehingga gereja ini terus ada. Itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya. Jadi kalau kita evaluasi gereja ini ada, kita harus ambil benang merahnya. Kita harus mau introspeksi diri supaya gereja ini terus semakin bertumbuh. Apa yang harus dilakukan supaya gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Tiada lain yang harus dilakukan, datang kepada Tuhan dan kita sama-sama saling bekerja sama. Itu yang mau Tuhan jadikan di dalam gereja kita. Amin, Bapak Ibu. Next. Yang kedua, Bapak Ibu, makna dari perumpamaan ini, kalau tadi kasih karunia Tuhan itu sama untuk semua orang. Yang kedua adalah adanya penghiburan Allah. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengajarkan adanya penghiburan dari Allah. Sama seperti orang yang bekerja di kebun anggur ini berbeda-beda waktunya. Demikian juga Allah menyambut semua orang yang masuk ke dalam kerajaan surga. Selalu Tuhan berikan kesempatan kepada orang-orang baru. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia sama memberikan upah. Apa sih yang dipelajari dari perikop ini lagi? Ya, yang terdahulu, yang sudah lama-lama di dalam Tuhan, jangan vakum. Jangan engkau berhenti sampai di situ. Tuhan ingin terus bekerja. Malah Tuhan ingin seperti yang kemarin hambanya sudah firmankan, sudah sampaikan. Yang terdahulu itu yang dikasih 1 dinar malah merasa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu kejam. Padahal sudah dijelaskan, sudah ada kontrak kerjanya 1 dinar. Tapi dia merasa Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena dia melihat temannya yang satu yang bekerja tidak full dengan dia mendapatkan upah yang sama. Seharusnya yang terdahulu itu dia bersuka cita. Oh, ternyata Tuhan juga memampukan orang baru ini. Dan seharusnya dia juga introspeksi diri. Oh, ternyata orang baru ini dia bekerja dengan rajin. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan penuh semangat. Sehingga itu dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Tapi orang baru itu dia malah merasa Tuhan yang kejam, Tuhan yang gak adil. Dia merasa dia sudah memberitakan firman Tuhan sudah lama. Tapi kok aku gak besar-besar? Kok aku cuma gini-gini aja? Dia tidak bersyukur dengan kasih karunia. Dia tidak mengupgrade dirinya. Coba kalau dia berpikir, wih, Tuhan itu dahsyat ya. Anak ini aja yang baru, atau orang ini aja yang baru, Tuhan kasih sama dengan saya 1 dinar. Coba kalau besok aku kerja lebih rajin lagi. Aku kasih makan firman Tuhan lagi dengan kualitas-kualitas firman Tuhan yang biasa. Mungkin upahku akan lebih. Mungkin
Aku akan terus mendapatkan bonus-bonus baru. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kemurahan Tuhan itu sama dirasakan oleh semua orang. Amin. Jadi jangan iri dengan orang yang diberkati. Jangan iri dengan orang yang bisa. Jangan. Tapi belajarlah. Sama, saya juga ingin terus belajar. Karena setiap kita, tadi saya bilang, tidak ada yang sempurna. Yang ada, munculkan kemauan. Ya, kalau saya di gereja ini bangga banget. Ya, ada Dika, ada Agustina, ada Mochi, ya, yang lama-lama mereka tetap on fire, mereka tetap menjaga apinya. Saya tahu mungkin di tengah-tengah perjuangan mereka, perjalanan pelayanan mereka, pada saat mereka dibentuk ada gesekan, ada kesalahpahaman, ada kekecewaan. Tapi lewat itu semua mereka juga belajar untuk kuat terus berjuang. Terus kuat bagaimana Tuhan supaya aku terus kuat. Ya, saya bangga loh lihat orang-orang yang sudah lama ada di tempat ini. Ada Ibu Yuli. Dulu WBI waktu datang belum ada. Kami mulai mengadakan. Waktu itu saya, Ibu Gembala, Ibu Yuli, Ibu Edi ya, dengan Ibu Yuni. Baru itu dulu. Dan puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, kita saling menjaga. Ya, kita saling, walaupun ada perjalanan tadi, ada gesekan-gesekan, bagaimana kita terus bertahan, dan akhirnya apa? Pada saat kita bisa melalui gesekan itu, tantangan itu, Tuhan memperlengkapi. Tuhan datangkan jiwa-jiwa baru di WBI, ya. Ada Bu Wiwi, ada Bu Heni, ada Ibu Wati, ada Mama Noel, ya. Ada Ibu Hana, ada Ibu Dia. Semua. Ini semua daripada Tuhan. Ya. Jadi ingat, perikop ini mengajarkan semua orang harus mendapatkan kasih karunia yang sama. Dan semua orang harus saling menopang. Semua orang harus saling memperlengkapi. Yang bisa jangan engkau merasa bangga. Tariklah orang yang lemah itu. Ya. Supaya apa? Supaya terus ada. Mungkin kalau pada saat itu Mochi, Dika menyerah, Jud udah gak akan ada ya. Berjalannya waktu ada El, ada Odi masuk. Saya dibawa loh dalam pengalaman gereja di tempat ini. Saya dibawa ke dalam waktu saya pertama di gereja ini. Iya ya, Tuhan itu begitu baik ya. Pada saat gereja kita mengalami kemunduran, Tuhan datangkan orang-orang baru yang membawa api dan mau bekerja sama. Ya, sebagai kita yang di sini yang sudah lama-lama, jangan juga cuek, masa bodoh, biarin aja lah ada generasi baru, jangan. Karena mereka juga perlu teladan. Karena mereka juga perlu contoh, mereka juga perlu api. Bangkitkan terus semangat mereka. Sehingga yang lama yang baru itu betul-betul menerima yang terbaik daripada Tuhan. Ada penghiburan daripada Tuhan. Yang baru tidak berkecil hati. Karena selalu hatinya dibesarkan. Hatinya selalu disupport. Gak apa-apa, kamu baru, kamu bisa kok. Kamu bisa, gak ada kebetulan. Bisa, kamu bisa. Aku nyanyi di kamar mandi aja malas. Enggak, kamu bisa, ayo. Ternyata lama-lama saya ingat banget Mama Nisa dulu gak bisa berdoa. Ya Mama Nisa ya. Tapi sekarang dia berdoa syafaat loh di BWBI. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mama Noel juga, dia bilang aku gak bisa jadi WL. Tadi pada saat dipercayakan di WBI, dengan dredeg-dredeg, dengan salah-salah. Gak masalah. Mam tadi salah. Gak masalah, maju terus. Gak bilang, Mama Noel salah tadi. Harusnya kunci bukan kunci Inggris. Harusnya pakai tang, bukan linggis. Gak begitu. Kalau udah begitu mungkin kabur langsung ya Mama Noel. Ternyata Bu Andor kejam. Ternyata. Enggak. Sama kayak saya juga belajar. Saya bawa firman Tuhan juga pemula. Saya perlu disupport. Ya seringkali mau naik itu dredeg-dredeg.
Tadi saya udah bilang ke Moci, beban saya bertambah karena sekalian menunaikan tugas khotbah saya dari dosen saya. Luar biasa Bapak dosen saya ini, membuat saya dredeg-dredeg ya Pak Stephen ya. Tapi saya harus maju, karena saya ingin diperlengkapi lebih lagi. Jadi mari kita saling support ya, saling support. Saya ingat juga Andrea, dulu Andrea juga bawa keyboard, masih belum pas-pas ya Andrea ya. Tapi sekarang, waduh saya lihat udah tambah keren deh. Bukan cuma permainan keyboardnya, pianonya, tapi kegantengannya juga udah makin bertambah. Ya Andrea, luar biasa ya. Luar biasa. Kita ini harus betul-betul menjadi keluarga yang betul-betul ya kita belajar. Memang satu dengan yang lainnya susah untuk menyatukan. Tapi kalau ada kerendahan hati, ya ada kasih Tuhan, kita bisa saling merendahkan diri lagi. Ya, oke ya Bapak Ibu, kita semua ini belajar. Ingatkan kata Pak Wilan, di belakang kita ini tertera apa? Masih dalam proses perbaikan. Jadi kalau ada ganjelan-ganjelan, batu-batu, ya udah jembatannya belum selesai. Kalau tiba-tiba cemberut, ya tiba-tiba ngomel-ngomel, memang secara manusia kita kepinginnya ini orang kenapa sih ya? Aneh lagi gitu kan? Tapi kita kembali minta kasih karunia daripada Tuhan untuk boleh menghadapi itu. Karena lewat itu semua kita sedang dibentuk. Lewat itu semua kita dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga tanpa cacat, tanpa celah. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selalu ada penghiburan di dalam Tuhan. Jadi kalau saat ini satu dengan yang lain tidak saling menghibur, berarti engkau bukan anak Tuhan, tapi engkau anak. Iya. Bapak. Kita mau jadi anak Tuhan ya, jangan jadi anak setan. Jadi kalau kita lihat, oh agak cemberut-cemberut, jangan dicemberutin lagi. Ya, dia juga cemberut, dia juga nggak senyum, berat dong aku juga nggak senyum. Secara manusia memang begitu kan, ya kan? Tapi kalau dia cemberut, oh iya mungkin memang masalahnya banyak. Udah kita samperin lah, kita dengan rendah diri lah. Aduh kenapa lagi, kenapa? Ayo, kita doain gitu ya. Wah, senang ya. Kalau dalam keluarga, dalam pelayanan kita bisa saling support ya. Tidak saling merasa aku bisa. Tapi aku nggak bisa tanpa Andrea. Aku nggak bisa tanpa Rika. Aku nggak bisa tanpa Ibu Acin. Saya juga terberkati loh dengan pelayanan Ibu Acin. Pernah nggak di sini siapa yang pernah dikasih air minum sama Ibu Acin? Siapa yang pernah? Oh iya ada banyak. Beliau orang tua loh. Secara etika seharusnya kita yang memberikannya, betul nggak? Kita yang harus nawarin. Tapi saya belajar, wow. Beliau adalah orang tua yang menjadi teladan. Dia memberikan air minum kepada kita. Luar biasa. Terus dalam pelayanan kalau saya lihat, saya awal-awal kaget. Kalau mau ini ya, kolektor. Well kan suka bilang silahkan kolektor. Terus saya lihat waktu tiba-tiba berdiri. Bisa pikir, kenapa ya? Ada apa ya? Disuruh berdiri apa enggak? Yang lain kok enggak? Ternyata beliau itu memang mempersiapkan supaya saya ini sedang bertugas. Saya ingin melakukannya dengan sebaik mungkin. Di situ saya belajar artinya kualitas. Jadi dalam setiap kepercayaan apapun, selalu berikan yang terbaik. Do the best untuk Tuhan. Amin. Kemudian tidak peduli kapan orang masuk dalam kerajaan surga, apakah ketika kanak-kanak, Bapak Ibu, atau masa muda, atau usia parubaya, atau usia senja, ya, semuanya sama berartinya di hadapan Allah. Luar biasa. Jadi selalu ada kesempatan bagi Tuhan. Walaupun saat ini kita sudah tua, misalnya ya baru kenal Tuhan, kata Tuhan kamu sama, kasih karuniaku sama berlaku, upahmu sama 1 dinar. Wow, kita punya Tuhan yang begitu murah hati. Allah tetap menerima mereka dengan sambutan yang sama oleh karena Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang datang kepada Allah melalui Yesus Kristus anaknya akan menerima penerimaan yang sama. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Minggu ini kita diteguhkan kembali. Kita punya Tuhan
yang bermurah hati. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa berbelas kasihan. Kenapa disebut berbelas kasihan? Karena kita ini, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seharusnya kita tidak masuk di dalam hitungan. Karena hitungan Tuhan adalah umat pilihannya, umat Israel. Tapi pada saat Petrus dipakai, tahu ya kejadian Petrus? Petrus waktu itu melayani orang-orang Yahudi. Kemudian Petrus diberikan penglihatan, ya, datang di hadapannya ada apa? Ada babi panggang, ada B1, turun. Kata Petrus, ini haram. Tuhan kan bilang, sembelih dan makanlah. Petrus bilang, tidak, kami tidak makan itu haram. Sampai 3 kali Tuhan bilang, apa yang dikatakan Tuhan halal itu tidak haram. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan sekarang bukan cuma untuk umat pilihannya, tapi orang-orang seperti kita, orang-orang pinggiran seperti kita. Cornelius yang bukan orang Yahudi, dia diberikan kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Begitu luar biasanya. Jadi sebenarnya Boni, saya itu bukan masuk hitungan, Bon, tapi kasih karunia-Nya Tuhan yang menyelamatkan kita, Bon. Jadi sangat bersyukur, betul nggak? Bersuka cita setelah kita mendapatkan kasih karunia itu. Jaga baik-baik, jangan sampai kita kehilangan kasih karunia kita. Dengan tadi cara menjaganya, ya, harus punya hati yang besar, hati yang lega. Jangan seperti yang terdahulu ini. Dia merasa Tuhan tidak adil karena sama-sama 1 dinar, padahal kerjanya paling banyak. Jangan, karena semua saling melengkapi. Karena nggak semua orang bisa membawa firman Tuhan. Tidak semua orang juga bisa jadi WL. Tidak semua orang juga bisa main bass. Betul nggak? Kalau kita sendiri yang melayani, oh bentar-bentar gitu ya, saya ada di drum, bentar-bentar ada di sini, bentar-bentar di sini. Orang pikir apa ini? Jadi di dalam Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, sekecil apapun Tuhan itu perhitungkan. Amin. Jadi mari bekerja sama, saling ikat lagi dengan tali kasih Tuhan. Ya, next ada lagi, Ci. Selesai. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang tim Praise and Worship untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami mengenal Engkau. Engkau Allah yang bermurah hati. Engkau Allah yang berbelas kasihan. Engkau Allah yang bisa menegakkan kami, Tuhan. Yang saat ini mungkin sudah mulai lunglai, letih lesu, tapi pada saat siang hari ini kami boleh diperkenalkan. Kami punya Tuhan yang bermurah hati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Tapi kami boleh melihat Engkau Allah yang sudah berinisiatif memanggil kami, memilih kami, menjadikan kami seperti ini apa adanya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang begitu baik, yang tidak melihat hasil kerja kami Tuhan Yesus harus seperti apa. Oh Tuhan, tapi kasih karunia-Mu yang menyempurnakan untuk kami boleh menerima Tuhan. Kasih karunia-Mu yang terutama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Belas kasihan-Mu selalu ada bagi kami Bapa. Sehingga kami Bapa yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, kami yang tidak pandai di dalam segala hal, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bekerja di kebun anggur-Mu Tuhan, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami percaya. Kami mau meresponi panggilan-Mu saat ini Tuhan yang datang di tempat ini bukan kebetulan. Saat ini firman ini datang kepada kami semua di tempat ini, menjadi panggilan kami, menjadi tawaran bagi kami. Dan biarlah kami boleh meresponnya dengan benar. Engkau yang sudah memilih kami masuk di dalam ladang-Mu, Engkau yang sudah memilih kami masuk di dalam kebun anggur-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk melayani-Mu Tuhan, melalui keluarga kami, melalui pekerjaan kami, melalui gereja kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami diperkerjakan, kasih karunia-Mu lebih daripada cukup Tuhan. Dan biarlah kami boleh merespon panggilan-Mu dengan benar, dengan tepat Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan Yesus kekecewaan kami. Kami mau tanggalkan Tuhan Yesus rasa down kami Tuhan. Kami mau tanggalkan keraguan-keraguan kami Bapa. Kalau saat ini Tuhan ada yang mengambil keputusan untuk undur daripada-Mu Tuhan, saat ini kami tolak, kami patahkan. Biarkan Tuhan firman Tuhan boleh hidup di dalam diri kami semua Bapa. Hidup di dalam diri kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan api kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bekerja di ladang-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk upah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga hamba berdoa, kalau ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan. Engkau yang paling tahu kerinduan hamba-Mu, harapan hamba-hamba-Mu di tempat ini Bapa. Engkau jamah sehingga mereka boleh melihat di hadirat Tuhan. Mereka datang tidak ada yang sia-sia. Jerih payah mereka duduk datang Tuhan, mendengarkan Tuhan, menyaksikan bagaimana kekurangan Tuhan, semua tidak sia-sia. Engkau peluk mereka yang saat ini sedang kesepian. Engkau peluk mereka yang saat ini sedang memerlukan uluran tangan-Mu. Berjalanlah bersama mereka, berjalanlah bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sekali lagi katakan, ku sembah